Baik, kita lanjutkan dialog kita dalam segmen ini. Pak Syarif, kalau kita bisa simpulkan dari dialog ini sebenarnya dari cara ataupun komunikasi politik yang dilakukan oleh SBY dalam hal ini seorang mantan presiden juga ketua umum Demokrat. Sebenarnya strategi apa sebenarnya yang ingin didapatkan dengan cara-cara misalnya tadi menyampaikan kritikan, kemudian masukan, tapi dengan cara yang terkesan agresif seperti tadi Mas Gunggun katakan? Saya pikir apa yang sebelumnya saya jelaskan, saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang tanggapan dari Pak Karel. Bahwa memang selama 10 tahun pemerintahan SBY itu banyak yang dilakukan, banyak keberhasilan, tetapi ada juga yang belum. Ada juga yang belum sempat dilakukan, dan ada juga yang belum, yang stensil, yang artinya tidak lanjut. Nah, harapan kami supaya apa yang belum kami lakukan, apa yang belum berhasil kami lakukan, ya silakan pemerintahan ini untuk melanjutkan. Dan itu adalah merupakan suatu roll over pemerintahan, karena pada saat SBY juga memerintah, itu banyak juga pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan oleh Pak SBY. Tapi meskipun terkesan pada akhirnya sama masyarakat sebagai pencitraan yang agresif begitu? Jadi begini, ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang mantan presiden bahwa sebenarnya yang harus dilakukan ini loh yang harus dilakukan. Tidak usah memblame pemerintahan sebelumnya, silahkan bekerja dan kita dukung. Kita beri support secara penuh dan kita ingin pemerintahan ini berhasil sampai tahun 2019. Nah, yang kedua menyangkut masalah pernyataan-pernyataan, menurut hemat kami, ini kan agak sedikit arguable bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum kami itu adalah sesuatu yang masih dalam taraf koridor yang betul-betul hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dan harapannya supaya itu didengar secara positif sehingga akan terjadi suatu perbaikan. Itu. Dan yang terakhir adalah Partai Demokrat akan selalu melakukan konsolidasi, akan selalu bertemu dengan rakyat dengan catatan ingin mendengar dari aspirasi rakyat. Mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi dan paling tidak ya kami juga bisa memberikan masukan kepada fraksi kami yang ada di DPR apa yang harus dilakukan demi untuk perbaikan ke depan. Baik, Mas Gunggun, kalau Anda melihatnya ini sebenarnya bagaimanakah seharusnya komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang presiden ataupun juga mantan presiden? Sebenarnya kita bukan anti terhadap kritikan dari Pak SBY yang juga merupakan mantan presiden ini, begitu ya, terhadap pemerintahan sekarang, begitu. Tetapi kalau kita melihat bentuk atau cara menyampaikannya, alat yang digunakannya, begitu. Apakah ini satu komunikasi politik yang pas untuk dilakukan? Menurut saya kurang pas kalau bicara analisis saya ya, karena seharusnya peran komunikasi interpersonal yang jauh lebih banyak. Maksud saya, ingat di Amerika ada presidential club, kenapa kita nggak bikin juga begitu? Jadi tradisi itu kan menjadi bagus untuk proses konsolidasi demokrasi kita. Ada satu tulisan yang bagus dari Ernest Borman itu soal symbolic convergence, itu gimana orang bisa membagi kesadaran kelompok, ya kan? Dan kesadaran kelompok itu biasanya misalnya dari visi retoris, tema fantasi dan lain sebagainya. Dan salah satu yang menarik adalah ketika orang kemudian ada penyatuan simbolik, itu biasanya kemudian muncul apakah tendensinya positif atau negatif. Saya melihat pasca Pak SBY kemudian mengeluarkan statement dalam konteks penggunaan sosial media yang sifatnya lebih agresif, itu ternyata tidak selaras dan koherensi karakterologis Pak SBY sendiri. Maksud saya, bahwa kritik itu penting, ya. Dan kemudian dalam dimensi lain bahwa kritik dilakukan oleh siapapun itu boleh. Tetapi kemudian apakah produktivitas dari kinerja pemerintah dan kritik yang dilakukan oleh kekuatan oposisi atau di luar pemerintah itu punya rembesan kepada publik atau pada masyarakat atau tidak. Nah, ini yang kemudian menurut saya akan jauh lebih positif dan produktif kalau kemudian ada proses yang pemeranan yang bagus. Maksud saya, Pak SBY setelah mantan presiden itu perannya jauh harus melampaui partai di mana dia berada. Meskipun beliau sebagai ketua umum Partai Demokrat, harusnya peran kritik yang sifatnya agresif dilakukan oleh sosok lain yang itu mewakili atau representasi dari Partai Demokrat. Contohnya misalnya Pak Syarif bisa memerankan peran itu, sementara Pak SBY menjaga yang disebut edukasi politik dan keberlangsungan komunikasi politik antar presiden. Kalaupun ada kritik karena ada ganjalan pemikiran, masukan yang melihat
kepemimpinan Pak Jokowi ini perlu dikritik, itu dilakukan melalui proses interpersonal gitu. Kedepannya, kalau misalnya Anda melihat ada seperti hal ini kembali terjadi di masa depan, apakah ini bisa dibaca kalau kita menuju 2019 akan lebih sering terjadi intensitasnya? Saya melihat gini, tahun kedua, tahun ketiga bagi pemerintahan Pak Jokowi adalah tahun menentukan, karena ini tahun produktivitas. Tahun keempat, tahun kelima itu biasanya kembali ada kontestasi elektoral, dimulai dari perang opini. Nah, kalau kemudian dari sekarang itu tembakan-tembakan perang opini itu sudah dilakukan, menurut saya mengganggu ruang publik yang harusnya kemudian Presiden Pak Jokowi dan mantan Presiden Pak SBY harusnya menjaga kegaduhan itu untuk tidak terjadi gitu. Ini kan hanya bubble isu, bubble politik. Untuk publik apa? Elitis kan? Nah, jadi bagi saya kalaupun mau perang opini nantilah ada waktunya, misalnya tahun ke-5 atau tahun ke-4. Oke, dari sekarang ada positioning, ada rebranding Partai Demokrat, silahkan. Tetapi ketika sifatnya agresif, menyerang, itu sebaiknya memang tidak diperankan oleh Pak SBY, gitu maksud saya. Boleh dong, sebagai outsider dari Partai Demokrat silahkan memberi masukan gitu. Ya, permasalahannya nanti yang menjadi prinsip bagi Partai Demokrat, kita tidak memberikan masukan itu bukan dalam rangka untuk pemilih elektoral, tetapi kita memberikan masukan itu adalah demi agar perbaikan kinerja pemerintah itu akan lebih bagus ke depan, dan tidak ada kepentingan dalam hal bagaimana agar elektoral kami bisa naik. Masalahnya hanya di sini saja. Jadi saya pikir yang paling bagus adalah Pak Gunggun, saya pikir masukan itu sebaiknya ditanggapi secara positif. Yang penting kami Partai Demokrat akan memberi masukan dalam koridor yang sangat moderat sekali dan bukan sebagai kritikan yang pedas, tetap memiliki norma-norma dan etika yang santun, dan percayalah bahwa Partai Demokrat itu memberi satu komitmen politik bahwa kami mendukung pemerintahan Jokowi agar bisa bersukses sampai tahun 2019. Nah, menyangkut tentang 2019 kita serahkan kepada rakyat. Kita serahkan kepada rakyat bagaimana kemudian perjalanan dari Partai Demokrat ini, dan juga khususnya kepada mantan Presiden SBY dan juga mungkin kinerja pemerintahan yang saat ini. Apakah kita akan melihat apakah akan terjadi lagi seperti ini di masa yang akan datang apa tidak? Nanti mudah-mudahan itu juga bisa jadikan pelajaran buat kita dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih Mas Gun Gun sudah bersama kami malam hari ini.